Bab 1507. Keadilan ada di hati. Sekarang dapat dikatakan bahwa seluruh dunia tidak mempercayainya. Tidak akan ada yang percaya. Sebaliknya, dia telah melakukan kelalaian tugas yang serius. Dan apakah dia dapat mempertahankan statusnya sebagai Adipati Agung menjadi sebuah masalah? Nathan tidak memiliki cukup bukti untuk membongkar 4 basilis muda itu. Lagi pula, seluruh Neslandia memberikan gelar pahlawan kepada 4 basilis muda. Membongkar mereka sama dengan menggulingkan semua orang. Hal yang mustahil. Nathan Clark, katakan. Ayo terus katakan. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kamu katakan. Apa menurutmu ada orang yang akan mempercayaimu? 4 basilis muda itu memandangnya dengan ekspresi penuh kebanggaan. Anak muda, lebih baik tetap membumi. Jangan berpikir untuk mengambil prestasi orang lain. Akagrish menepuk bahu Nathan. Nathan Clark, kami sangat kecewa padamu. Aku tidak menyangka kamu datang untuk mengklaim prestasi orang lain. Oke, jangan bicarakan ini. Aku tanya. Kamu telah diperintahkan untuk membasmi Aliansi Revolusi Kebebasan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Menghadapi pertanyaan, Nathan tertawa. Antara Aliansi Revolusi Kebebasan dan Ulrich Grimm. Menurutku ancaman Ulrich Grimm lebih tinggi. Jadi aku pergi ke pangkalan Tengritak untuk menghadapi Ulrich Grimm. Setiap orang, Nathan Clark, apa kamu ingin membuat kami kesal? Sudah sampai di titik ini. Kamu masih berbicara tentang Ulrich Grimm. Jelas-jelas kamu yang gagal melaksanakan tugas dan telah membuat kesalahan besar. Tapi kamu masih harus berpura-pura berdedikasi pada Neslandia. Kamu masih ingin merebut prestasi orang lain. Kata-kata Nathan membuat semua orang marah. Tolong buka mata kalian. Pikirkan tentang keanehan masalah ini. Kalian akan meragukannya. Aku Nathan Clark tidak meminta penghargaan atau kehormatan apapun karena menyingkirkan Ulrich Grimm. Aku hanya meminta keadilan. Itu saja. Nathan berteriak pada kerumunan. Prajurit Fradron memelototi Nathan dengan marah. Hari ini benar-benar hari yang sangat mengecewakan. Nathan Clark, apa kamu tidak menyadari kesalahanmu? Nathan tertawa dingin. Di mana letak kesalahanku? Kamu tidak melakukan kesalahan. Apa kamu sudah menyingkirkan Aliansi Revolusi Kebebasan? Semua orang bertanya. Tapi aku menyingkirkan Ulrich Grimm yang lebih berbahaya. Nathan menatap semua orang dengan berani dan jujur. Kamu, semua orang dibuat kesal oleh Nathan. Setelah berbicara banyak, Nathan masih menggunakan kata-kata yang sama. Kamu masih tidak sadar kesalahanmu. Nathan Clark, mulai sekarang, kamu akan ditahan. Renungkan baik-baik apa kamu salah atau tidak. Jika sudah sadar, baru akan dikeluarkan. Nathan tertawa. Aku bersedia pergi ke sel tertutup. Tapi untuk sadar itu tidak mungkin. Karena aku tidak salah. Nathan Clark, jika kamu tidak introspeksi kesalahanmu, maka kamu tidak perlu menjadi Adipati Agung. Kamu bahkan akan dihukum berat. Ayo, cepat bawa Nathan ke sel tertutup. Buat dia sadar. Nathan mendengus dingin. Terserah. Dengan begitu, Nathan dikirim ke sel tertutup rahasia di suatu tempat di Gandala. Hanya sebuah ruangan kecil seluas 10 meter persegi. Suasana penuh tekanan. Penjaga juga membujuk. Adipati Agung, mengakulah. Dengan kontribusi Anda untuk Neslandia. Selama Anda mengakui kesalahan, atasan tidak akan melakukan apapun pada Anda. Nathan tertawa. Keadilan ada di dalam hati orang. Aku tidak bersalah. Aku yakin semuanya akan segera terbukti. Hal palsu tidak akan jadi nyata. Yang lain terkekeh. Bagaimana mungkin? Semua orang tahu bahwa 4 basilis muda yang membunuh Ulrich Grimm. Bukti apa yang kamu gunakan untuk menggulingkan mereka? Bab 1508. Batas paling akhir. Nathan tidak menjawab. Dia menutup mata dan mengistirahatkan pikirannya. Tidak ada yang percaya kata-katanya. Lebih baik tidak berbicara. Penjaga di luar pintu meliriknya dan menghela nafas. Hais, hanya karena emosi. Menyerahkan posisi Adipati Agung. Sungguh tidak sepadan. Setelah Nathan dikurung di sel tertutup, berita itu terdengar banyak orang. Raja Boklistan, Kaisar Suidan dan yang lain semua mengetahuinya. Tentu saja. Mereka tidak percaya bahwa Nathan telah menjadi pembelot.
Pasti ada kesalahpahaman. Selain itu, yang tidak mereka duga adalah Mau Noton telah dibunuh. Pukaton dan yang lain sangat sedih dan marah. Mereka menyalahkan semua hal ini pada Nathan. Jika Kaisar Suidan tidak melangkah maju, Pukaton mungkin sudah menyerang Kirana. Pukaton telah bersumpah. Dia tidak akan melepaskan Nathan. Orang yang membelot adalah Nathan. Namun orang yang dihukum adalah putranya. Dia tidak bisa terima. Ku dengar Nathan ditangkap. Saat dia keluar, aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Saat ini, 4 basilis muda sudah mulai membahas perihal Adipati Agung. Menurut temperamen Nathan, kemungkinan besar dia tidak akan mengakui kesalahannya. Ketika saatnya tiba, Adipati Agung akan menjadi milik mereka. Fargigot berempat juga dihormati dan dicintai oleh orang-orang. Beberapa orang juga menyarankan agar Fargigot berempat dinobatkan sebagai guru negara, untuk melatih lebih banyak talenta untuk Neslandia. Merupakan berkah bagi Neslandia bila memiliki lebih banyak pahlawan seperti 4 basilis muda. Adapun 38 orang itu, Fargilo awalnya ingin membunuh mereka. Tapi dihentikan oleh Akana. Dia tidak ingin mendapatkan karma dengan lebih banyak pembunuhan lagi. Terlebih lagi, sekarang tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimanapun, orang-orang ini ada di tangan mereka. Selain itu, orang-orang ini diminta untuk bersaksi bahwa mereka yang menyingkirkan Ulrich Grimm. Karena mereka juga mendengar suara yang berbeda baru-baru ini. Beberapa orang mulai meragukan keaslian pertempuran di pangkalan Tengritak, dan bahkan bertanya-tanya apakah pasukan siap mati membelot. Ini membuat mereka berempat gugup. Untuk menghilangkan kecurigaan ini, mereka ingin pasukan siap mati ikut bersaksi. Apa kalian tahu mengapa aku tidak membunuh kalian? Fargilo memandangi kerumunan dan tertawa. Setelah mendengar 4 basilis muda meminta mereka untuk bersaksi tentang pembunuhan Ulrich Grimm, anggota pasukan siap mati menolak. Tidak masalah bila tidak setuju. Tapi aku tidak bisa menjamin keselamatan keluargamu. Anakmu berumur 3 tahun. Sangat lucu. Orang tuamu sudah sangat tua. Dan kamu. Kalian akan mati binasa. Setiap pasukan siap mati memiliki kelemahan. Dan akhirnya mau tidak mau harus bersaksi untuk 4 basilis muda. Pada dasarnya hal ini sudah diselesaikan. Semua suara keraguan menghilang. Waktu berlalu hari demi hari. Nathan masih dikurung dalam sel tertutup. Dia sama sekali tidak berniat mengakui kesalahannya dan menyesalinya. Bahkan para penjaga tidak mengirimkan air atau makanan selama beberapa hari. Nathan tetap seperti itu. Apa yang terjadi? Apa Nathan Clark belum menyadari kesalahannya? Lapor. Adipati Agung tidak punya niat untuk bertobat sama sekali. Dia tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Kurang ajar. Apa Nathan Clark ingin memberontak? Oke. Beritahu Nathan Clark. 3 hari lagi. Jika dia masih tidak mengakui kesalahannya, maka dia akan dicabut dari posisi Adipati Agung. Mendengar ini, 4 basilis muda tersenyum penuh semangat. Jika posisi Nathan dicabut, kemungkinan besar posisi itu akan menjadi milik mereka. Fargigot berempat membelai janggut mereka dan mengangguk. Ya, bagus, bagus. Mereka sangat berharap bisa melihat adegan di mana murid-murid mereka berprestasi. Setelah Nathan mendengar pemberitahuan itu, dia hanya tersenyum menghina. Di hari pertama, Nathan tidak mengakui kesalahannya. Keesokan harinya, Nathan masih tidak mengakui kesalahannya. Pada hari ketiga, waktu yang disepakati tiba. Bersambung.